Sobat Bang Takir Podcast, jumpa lagi dengan saya Sepia Kuwat dan Smita. Tentunya masih di studio kita kali ini Bang Takir Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa tentunya ya. Beliau adalah Dan Satgas Kampung Pandu. Siapakah beliau? Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Dan. Pagi, Bu. Kok pusing Dan ya? Oh, Kayak itu pagi, banget. Mbak. Iya, iya, iya. Puja. Oke, bagaimana kabarnya Dan? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah cuaca gak begitu mendung tadi ya Dan. Paginya Iya. hujan. Tadi nggak macet ya Dan ya? Eh, hanya sedikit macetnya karena ada genangan air tadi. Hujan ya karena ya. Oke Dan, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir untuk mengisi acara Bang Takir Podcast kali ini. Nah, untuk lebih jelasnya Dan ya, mungkin komandan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu agar sobat Bang Takir itu tidak bertanya-tanya siapakah dan Satgas Kampung Pandu ini gitu. Oke, moga Dan, Iya. silakan. Terima kasih. Izin memperkenalkan, saya Kapten Kavaleri Nur Hojim, jabatan saya sebagai Dan Ramil 081204 Tikung. Karena kebetulan Kampung Pandu berada di wilayah Tikung, jadi saya Dan Ramil Tikung ditunjuk untuk merangkap sebagai Dan Satgas Pandu. Itu Mbak ceritanya. Tempatnya di desa Di Desa Joto Sanur Jotosanur, ya. Kecamatan Tikung. Oke, oke. Apa sih Dan Kampung Pandu itu? Kampung Pandu itu kampung pangan terpadu. Kampung pangan terpadu itu jadi terdiri dari beberapa kegiatan di sana. Di antaranya yaitu meliputi pertanian, kemudian peternakan, kemudian perikanan, kemudian membuat penyemaian atau pembibitan, kemudian juga membuat penyilangan, kemudian membuat pupuk organik dan pembudidayaan maggot. Nah, itu kegiatan di dalam Kampung Pandu itu, Mbak. Jadi program Kampung Pandu itu meliputi banyak tadi tuh Iya, ya? banyak kegiatan tadi itu. Oh, oke, oke. Mungkin bisa komandan jelaskan tantangan utama yang dihadapi oleh dan Satgas Pangan Terpadu dalam memastikan kelancaran distribusi pangan di daerah. Nah, jadi untuk menyukseskan program ketahanan pangan nasional sehingga Kampung Pandu itu uh, membuat menciptakan suatu suatu kegiatan di Kampung Pandu itu dan itu pertanian. Jadi pertanian di sana itu meliputi uh, menanam padi, kemudian menanam terong, menanam cabai, dan menanam tomat. Kemudian juga membuat ladang untuk sayur-sayuran, diantaranya kangkung dan sawi untuk mendukung nanti pada saat dapur bergizi sudah jadi bisa untuk mendukung pelaksanaan dapur bergizi itu tadi. Oh, jadi uh, untuk mempersiapkan ya, Ya, untuk menyiapkan kan mau diadakan program makan bergizi itu ya. Nah, Jadi dapurnya sudah dibuat sudah hampir 80% jadi. Jadi uh, lokasinya juga satu lokasi di Joto Sanur. Nah, di situ ada tanah TNT jadi dibangun dapur bergizi sama kegiatan Kampung Pandu di situ juga. jadi nanti tinggal metik aja ya, Nah, betul, metik Pak. sendiri, dimasak sendiri Nah, gitu betul. ya. Oke, oke, baik, terima kasih. Kemudian komandan kan sebagai dan satgas nih ya. Bagaimana Satgas Pangan Pandu bekerja sama dengan instansi lain untuk memantau dan mengatasi potensi menyiapkan pangan di pasar? Ini eh, Satgas Pandu bekerja dengan Unisla untuk di bidang pertanian karena di sana juga ada jurusan pertanian sehingga untuk membantu penelitian atau mengatasi kekurangan atau kendala yang terjadi pada saat padi mau ada hama atau ada apa itu kita bekerjasama dengan pihak Unisla yaitu siswa Unisla yang di bidang pertanian, Pak. Jadi kalau ada apa-apa kita koordinasi dengan Unisla untuk bersama-sama menanggulangi hama yang ada pada tanaman padi tersebut. Oke. Terus apakah upaya yang dilakukan oleh Satgas Pangan Terpadu dalam menangani kelangkaan pangan di beberapa daerah? Kayak di Lamongan nih ya. Nah, kalau semuanya ada kelangkaan pangan, bagaimana cara menanganinya? Kita koreksi dengan potan-potan atau BPP Badan Penyuluh Pertanian dan PPL supaya kalau ada kelangkaan
bersama-sama bersinergi untuk mengatasi kelangan tersebut. Ya, dengan cara yaitu untuk memberi pencerahan kepada petani supaya petani bisa bisa menyimpan hasil panennya sehingga pada saat musim kemarau atau musim paceklik kelangkaan tersebut bisa teratasi gitu Mbak. Oke. Mungkin komandan bisa jelaskan ya, sudah berjalan seberapa jauh sih, Kampung Pandu di Joto Sanur itu? Kalau kamu Pandu ini sudah berjalan kira-kira sudah 2 tahun. Oh, sudah 2 tahun Ya ya? sudah 2 tahun, jadi makanya kegiatannya banyak, yaitu perikanan, peternakan, dan pertanian. Untuk peternakan itu meliputi kita di sana membuat ternak kambing, jumlahnya 44 ekor, kemudian ternak sapi 8 ekor, dan ternak ayam petelur jumlahnya 336 ekor. Nah, Dan telurnya sudah bisa sudah, di alhamdulillah untuk telurnya kan ini kalau ayam petelur ini berjalan kurang lebih baru 2 bulan. Kemudian mhm, kemarin bibitnya itu kan kita beli bibitnya itu baru berusia kira-kira 15 minggu. Jadi untuk telurnya sampai sekarang ini masih kira-kira 30-40% yang sudah bertelur. Jadi dari 303 ekor itu tiap harinya itu bertelurnya kurang lebih 103 butir, 107 terus butir gitu telurnya Mbak. itu gimana? Nah, telurnya nanti itu dikumpulkan, kemudian untuk sementara ini kan dapur bergizi belum berjalan, Heeh. jadi ada anggota atau masa sekitar itu yang mau beli, jadi dijual kepada anggota atau ke masyarakat yang membutuhkan itu. Nanti Untuk kalau dapur bergizi sudah berjalan, mhm, nah kita menjualnya ke dapur bergizi untuk mmm, mencuplai persediaan telur itu tadi. untuk harga sama ya, sama harga Sama normal dengan di ya? pasaran, malah mungkin agak Agak selisih rendah? sedikit, agak Oh, murah sedikit gitu. gitu. Iya, Dan itu tadi kan untuk, apa namanya, peternakan ya. iya, Kalau untuk pertanian, kemudian perikanan ya tadi ya Dan, iya. itu bagaimana Dan? Nah, Sampai untuk sejauh ini? pertanian kemarin alhamdulillah yang di petak 2 itu sudah panen, eh, itu kurang lebih 400 800 meter persegi itu menghasilkan gabah kurang lebih 18 sak atau 19 sak. Kemudian untuk di perikanan kita membudidayakan ikan lele, Mhm. kemudian ikan nila dan ikan tumbro. Untuk medianya itu di bioflok dan keramba. Jadi kalau yang di bioflok itu ada 22 bioflok, kemudian di keramba itu ada 4 keramba yang ada di kolam apung itu. Jadi ikan lelenya itu di 2020 itu sekitar 24.000, kemudian ikan nilainya itu 7.000 14.000, yang ikan tombernya baru 7.500 Mmm, untuk meliharanya itu. untuk hasil pertanian tadi 18 sak ya? Ya. Nah, itu hasilnya sama dijual juga atau bagaimana? Hasilnya itu nanti untuk pembibitan Pak. Jadi kita di Kampung Pandu itu sebagai demplotnya Kodim, Mhm. sehingga hasilnya itu kita kumpulkan, kita buat benih lagi, dan kita akan bagikan ke Kuramil atau ke demplot yang ada di wilayah Kuramil. Nah, nanti bibitnya kita kasih itu. Kemudian jenis varian padinya itu PMJ 01. Jadi PMJ itu padi Male Jumbo. Karena malenya itu panjang, Pak. Kalau rata-rata padi itu malenya itu mungkin sekitar 150-200 bulir, kalau yang PMJ ini 350 sampai 400 bulir. Makanya dinamain PMJ, padi Malai Jumbo itu, Mbak. Jadi 8 sak itu semuanya diolah lagi menjadi bibit. Ya, buat Nanti benih bibit lagi. benihnya itu Ya, buat dibagiin ke koramil-koramil ya, gitu ya. ya. Nah, yang di koramil-koramil itu hasilnya? Nanti kurang-kurang itu hasilnya juga akan dikembalikan ke sebagian, bukan seluruhnya. Mhm. Sebagian akan dikembalikan ke Satgas Pandu untuk dibagikan ke demplotnya Kuramil, yaitu ke petani-petani yang di demplot. Tiap Kuramil kan mempunyai demplot 2 Mhm. hektar per Kuramil. Nah, nanti demplot itu nanti kita kasih bibit juga yang dari Kampung Pandu itu tadi. Bibit PMJ 01-nya itu. Jadi bibit PMJ ini sudah terbukti ya, Nan Ya, ya? sudah terbit alhamdulillah bagus. Kemarin juga
ada dari Potan Jombang itu melihat di Kampung Pandu situ untuk melihat hasil PMJ 01 ini, dan beliau itu tertarik untuk berminat untuk menanam itu untuk pada MT2 nanti. Jadi kemarin melihat dia di Kampung Pandu itu senang karena malainya itu panjang-panjang gitu Pak, malai padinya itu. Jadi isinya banyak gitu. Oh, begitu ya. Iya. Kemudian untuk yang di bidang perikanan. Nah, Hmm. perikanan itu apakah sudah pernah menghasilkan bagaimana? Mungkin Kalau kemarin lelenya, udah panen lelenya ya. itu sudah dipanen karena lele kan tidak bisa bersama-sama, kalau panennya harus Mm-mm. diserit dulu. Mm-mm. Jadi walaupun itu namanya sama-sama tapi mesti ada yang besar duluan, kemudian ada yang sedang dan ada yang kecil. Jadi kita serit yang besar, kita panen dulu biar tidak memakan yang kecil-kecil. Jadi panennya itu di digilir tidak bersamaan itu. Oke, 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 terima kasih. Kemudian bagaimana Satgas Pangan Terpadu memastikan agar harga pangan tetap stabil di tengah inflasi dan fluktuasi pasar? Nah, Satgas Pandu tetap memberi apa, penyuluhan ke kota-kota bersama dengan BPP agar harga di lapangan tidak terlalu meningkat Pak. Karena mungkin Hmm. kalau harganya apalagi ya HPP pemerintah kan 6.500, kemudian misalnya di luar itu kurang dari 6.500 ya kita kasih tahu, karena minimal harga padi kering panen itu 6.500. Nah, kalau untuk seandainya di luar ada yang lebih dari 6.500 mungkin itu rezekinya petani untuk apa? Untuk kemakmuran petani, Pak. Dan apa peran masyarakat dan media dalam mendukung tugas Satgas Pangan Terpadu dalam menjaga pasokan pangan? Nah, perannya yaitu eh, masyarakat membantu kita dalam, karena kita kan kalau ada bibit baru kan kita kita sebarluaskan ke potan-potan. Jadi masyarakat itu dengan dari mulut ke mulut itu bisa menyampaikan ke orang-orang yang lainnya, supaya bisa itu apa, menanam PMJ 01 yang ada di dampaknya Kampung Pandu. Karena PMJ ini adalah hasil penyilangan hasil karya anggota sendiri juga, Mbak. Jadi anggota sendiri itu menyilang bibit benih padi, kemudian uh, muncul benih PMJ 01 ini, makanya baru dinamakan PMJ 01. Mungkin nanti karena ada menyilang lagi mungkin nanti bisa jadi PMJ 02 gitu. Jadi sementara ini masih ada Gitu. jenis padi PMJ 01-nya Baru hasil satu karya anggota ya. sendiri. Ya. Atas nama siapa, Pak? Atas nama Pelda Duladi. Oh, Pak Ya. Duladi. Anggota Babinsa. Babinsa Koramil 05 Kembang Bau, tapi dia eh, bekerja di Satgas Pandu, dia melalui Satgas Pandu untuk membuat downloadnya Kodim di wilayah Joko Sanur. Membantu Satgas Iya, Pandu gitu iya. ya. Oke, oke, oke. Kemudian apa langkah konkret yang diambil oleh Satgas Pangan Terpadu untuk mendukung petani lokal agar lebih produktif dan terhubung dengan pasar? Hmm. Satgas itu untuk mendukung kegiatan tersebut ya tetap menyalurkan, eh, kalau ada kendala yang kurang untuk menyalurkan, barangkali ada yang mau menjual padi ke Bulog atau apa itu, Satpam juga bisa membantu untuk mengkoordinasikan dan menyalurkannya, Pak. Dan terakhir nih ya, yang paling terakhir, apa harapan dan rencana jangka panjang Satgas Pangan Terpadu untuk memperkuat sistem ketahanan pangan di Indonesia? Hmm. Ini satu Tanjung juga masih mau membuka lahan lagi karena di Sanur ini masih ada lahan yang belum termanfaatkan. Jadi untuk mendukung ketahanan pangan nasional, nanti Satu Pandu akan membuka lahan untuk pertanian lagi, Mbak. Kurang lebih mungkin ada setengah hektar atau 1 hektar lagi yang akan kita buka. Jadi untuk menambah luas lahan padi tersebut biar mencapai target sasaran ketahanan pangan nasional itu. Jadi Satgas Pandu ini ada kaitannya ya Nan ya dengan
program makan bergizi, luas tanah tanam LTT, dan sergap gabah petani sergap gitu ya, ada ya? Ada. Katanya semuanya di situ ya. Ada juga. Karena hasil sebagian itu juga nanti kalau bibit pensiun sudah meluas akan kita arahkan sebagian hasil panen itu akan diserahkan ke Bulog, bukan diserahkan, akan dijual ke Bulog untuk persediaan pangan pada saat kita musim kemarau biar kita tidak mengimpor. Biasanya kan harga beras naik Ya, gitu ya, agar ya, mengantisipasi seperti itu ya, ya, kayak bahan pangan seperti tadi itu yang disampaikan oleh komandan tentang peternakan gitu ya, ya, yang waktu ayam bertelur itu kan ya, mengantisipasi ya, ya, agar harga-harga bahan pangan di Indonesia itu agar tetap stabil seperti ya. itu. Nah, Oke. jadi mulai sekarang mumpung dapur bergizi ini belum jadi seluruhnya belum beroperasi, Mm-mm. kita sudah mempersiapkan yaitu menanam terong, menanam cabai, menanam sayur kangkung dan sayur sawi. Jadi nanti pada saat dapur bergizi sudah beroperasi, kita langsung bisa menyuplai ke dapur bergizi tersebut. Jadi Termasuk sudah telur, benar-benar sudah ready ya, ya, sudah siap barangnya tinggal nah, eksekusi gitu. termasuk Oke. telur dan ikan lelenya tadi itu dari Kampung Pandu tersebut. Mencukupi ya, mungkin untuk sekabupaten itu cukup ya kira-kira. Kalau sekabupaten mungkin tidak cukup, tapi untuk satu dapur bergizi kan hanya melayani 3.000 atau 3.500 Ah, siswa. ah. Kalau untuk 3.000 siswa mungkin mencukupi untuk lelenya itu Untuk sayur. lelenya 3.000 sekali Ya, panen mencukupi. cukup. Banyak ya Ya, berarti ya. karena ada 22 bioflok dan 4 keramba tadi itu. Jadi sekali melayani 3.000 ya, Ya, 3.000 porsi itu ya, mampu ya. ya. Dan telurnya sendiri juga Kalau mungkin bisa ya. telurnya kurang karena ayamnya aja baru 3.300 ekor, tapi untuk kandangnya itu bisa 800 ekor. Tapi sementara ini masih kita isi 336 ekor dulu. Harus nambah lagi Ya, ya. nanti Mungkin nanti bertahap dengan menambah bertelurnya itu kan dijual, nanti bisa buat beli ikan pakan. apa? Pakan. Pakan sama ayam lagi Iya, gitu mungkin iya, ya. Oh, jadi Kampung Pandu ini sangat mendukung sekali ya Nan iya. ya. Apalagi dan Satgasnya sudah sangat pengalaman kayaknya ini. Iya, Oke, sebelumnya terima kasih ya iya, Nan atas sama-sama. waktunya yang telah diberikan. Oke, Sobat Bang Takir, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Bang Bang Takir Takir, tanggap hingga hingga akhir. akhir.